Pemirsa, berita Banjarmasin kembali hadir menjumpai Pian hari ini. Kali ini Lone Ulun Zaldi Ariandi. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan. Berikut berita utama hari ini. Memalsukan dokumen, seorang advokat di Kota Baru ditangkap polisi. Banjir yang merendam sejumlah kawasan di Banjarmasin telah surut. Akibat PMK, stok sapi minim, kebutuhan kurban tidak tercukupi. Pria berusia 33 tahun ini ditetapkan sebagai tersangka karena memalsukan surat magang. MHH ditangkap di kawasan Siring Laut, Pulau Laut Utara, akhir pekan lalu. Pria berusia 33 tahun ini ditetapkan tersangka karena telah memalsukan surat magang. Surat tersebut seharusnya didapat dari magang selama 2 tahun sebelum pengambilan sumpah advokat. Yang mengangkat yang bersangkutan harus dari lembaga hukum peradi pada itu. Cuma karena tadi belum bisa mengeluarkan pengangkatan menjadi advokat pasal itu, sehingga yang bersangkutan berpindah ke lembaga lainnya, lembaga hukum lainnya, gitu. Nah, di lembaga hukum lainnya itulah kemudian dibuatkan surat yang seakan-akan pernah melaksanakan magang selama 2 tahun berturut-turut. Ujian PKPK dipenuhi, upah dipenuhi. Namun satu yang syarat yang prosesnya satu ini yang seharusnya dilewati tapi tidak dilewati, namun dibuatkan surat. Nah, sehingga itulah yang menjadi komplain daripada masyarakat, sehingga dilaporkan kepada pihak kepolisian Kota Baru. Sejak 2017 juga saya mengenal beliau, saya ikut dengan beliau, baik mengikuti kegiatan beliau, berdiskusi dan segala macam. Saya tergambarkan, maka artinya kita dalam hal ini selalu berdiskusi masalah-masalah hukum, kita pendapat hukum, sharing, dan pernah juga di tahun 2019 mengikuti beliau melakukan mediasi. Jadi sehingga saya lagi dari ketika adanya masalah pendidikan PKPI dan UPA di PKPI sudah saya ikuti, kemudian terkait masalah pengangkatan calon advokat dan SK magang juga saya menyampaikan. Saya tidak pernah mengundang maupun menyentuh atau menyuruh untuk memasukkan dokumen. MHH akan dikenai pasal 263 KUHP atau pasal 378 KUHP tentang penipuan dengan ancaman 6 tahun penjara. Dari Kabupaten Kota Baru, Lutfi Darlan dan Fauji Rahman melaporkan. Banjir akibat hujan lebat yang merendam sejumlah kawasan di Kota Banjarmasin telah surut. Terpantau Selasa pagi, aktivitas warga kembali normal karena jalan yang semula terendam telah kering. Salah satu pengendara ojek online, Husin, bersyukur dapat bekerja lagi karena banjir telah surut. Banjir. Karena apa itu banjir? Karena kebanyakan ini sampah kan menumpuk di gorong-gorong. Kadang-kadang istilahnya gini, membuang sampah itu kadang-kadang manusia ini seenak aja buang, nggak tahu memampatkan dosnya, saluran-salurannya. Otaknya banyu yang datang ini hujan ini melebihi dari kapasitas yang dia mampu menampung. Kemarin tuh hujan lebat, mulai jam berapa? Mulai subuh lah. Ini kan aktivitas sudah normal, Paman. Gimana? Aktivitas ini normal, alhamdulillah nyaman aja Bang. Kalau semalam ya nggak bisa lakukan sama sekali, apalagi kerja saya turun ya habis hujan. Soalnya Pak, efek sampingnya ini nggak pernah membahayakan di jalan. Jadi lebih baik ya nunggu hujannya habis lah. Kemarin sampai di jalan sampai berapa sentimeter tingginya, Paman? Nah, Perkiraan? sekitarannya di atas mata kaki lah.
Sebelumnya banjir dengan ketinggian berkisar 20 hingga 30 cm berdampak di 11 kelurahan sekota Banjarmasin Senin lalu. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Huda El melaporkan. Saat banjir merendam sejumlah permukiman di kota Banjarmasin Senin lalu, banyak warga yang mengeluhkan banjir lama surut. Mereka menuding banjir surut dalam waktu yang lama karena drainase tersumbat. Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Dinas PUPR Suri Sudarmadiah mengatakan pihaknya akan memeriksa drainase. Kalau drainasenya kan dia sudah lumayan mampu untuk melewatkan gitu ya. Jadi mungkin pasti ada pada saat kemarin mungkin kan sudah berjalan pada di hujan masih di bawah 100 cm. Di bawah 100 beberapa jam. Tapi mungkin dalam beberapa jam sudah turun kan. Nah, menandakan bahwa memang menandakan bahwa drainase kita dapat digunakan mungkin untuk optimal. Karena ya kita juga ada kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Jadi memang kami coba mengurai kembali satu-satu gitu ya. Satu-satu bottleneck yang mana sih yang skala prioritas harus kita tangani. Jika memang banjir lama surut akibat drainase tersumbat, PUPR akan berupaya mengatasinya. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Huda El melaporkan. Pemirsa masih bersama kami dalam Habar Banjarmasin. Gasan pian yang hanyar bergabung, berikut Habar Banjarmasin utama hari ini. Memalsukan dokumen, seorang advokat di Kota Baru ditangkap polisi. Banjir yang merendam sejumlah kawasan di Banjarmasin telah surut. Akibat PMK, stok sapi minim, kebutuhan kurban tidak tercukupi. Stok sapi di kota Banjarmasin minim dan tidak dapat mencukupi kebutuhan untuk Idul Adha. Data Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan DKP 3, persediaan sapi hanya 250 ekor, sedangkan kebutuhan kurban sekitar 1.500 ekor. Pemerintah pun berupaya memasok sapi dari Kabupaten Batola, Tanah Laut, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Diperkirakan ada 800 ekor sapi lagi yang bakal datang dari daerah-daerah tersebut. Namun tetap saja jumlahnya tidak mencukupi untuk kebutuhan kurban. Pengurangan dikarenakan untuk distribusi dari Pulau Jawa, dari NTB serta Bali itu terhambat karena kan PMK ini kan. Nah jadi untuk stok sapi di sini jadi banyak dapat dari lokalan aja, misalnya dari Prihari atau dari Batola. Kemudian nanti mungkin di menjelang H15 atau dan juga H5 dari Idul itu akan ada datang di Banjarmasin sekitar 800-an per ekor. Nah, mudah-mudahan kita dapat cukupi kebutuhan untuk korban di Banjarmasin nanti ada diharapkan. Dari lokalnya tuh Pak sapinya? Ada yang dari lokal sebagian dan juga nanti mungkin ada kiriman dari NTB itu akan datang sekitar 8 ekor. Ada 2 metrik. Itu jumlahnya jauh dari normal, berarti masih lah 700 yang datang sapi. Iya, dan kalau jauh, jadi itu juga diusahakan mereka juga sudah berupaya dari para pedagang ini kan untuk supaya masuk ke Banjarmasin. Inggih, nak
Koni harga kena nah. Akibat minimnya stok, harga sapi di kota Banjarmasin naik berkisar 10 hingga 15%. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Huda El melaporkan. Lagi. Setelah cukup lama ditiadakan akibat pandemi COVID-19, kunjungan tatap muka bagi warga binaan akhirnya dibuka kembali. Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Banjarmasin mulai membuka kunjungan tatap muka Senin lalu. Warga binaan di lapas ini senang dapat bertatap muka lagi dengan keluarganya. Alhamdulillah senang kita. Berapa tahun sudah Bang kada bisa melawan keluarga? Sudah hanya 4 bulan. Rindu dengan keluarga lah Bang, sangat. Rindu seperti supaya bisa dapat ketemu melawan keluarga yang lah. Alhamdulillah. Sedikit terobati lah kayak itu Bang, istilahnya Bang. Lumayan ya. Tadi pertama tuh langsung Abang dilakukan Bang. Sempat khawatir ya kalau ketemu keluarga karena pandemi ini? Sempat khawatir kapian karena pembatasannya kalau ketemu keluarga? Soalnya diundur-undur lagi ya. Untuk itu tentunya pelaksanaan kunjungan ini berbeda dengan biasanya. Mengingat selama kurang lebih 2 tahun pandemi ini kan layanan kunjungan tatap muka di Lapas Banjarmasin itu sudah ditiadakan, namun baru mulai hari ini di Lapas Banjarmasin sudah dilaksanakan layanan kunjungan tatap muka. Tentunya dengan pembatasan-pembatasan, jadi pengunjung yang diperkenankan masuk itu adalah hanya keluarga intinya saja. Dan itu juga untuk pengunjung diwajibkan untuk mendapatkan vaksin ketiga. Nah, namun apabila belum mendapatkan vaksin ketiga, itu bisa menunjukkan hasil rapid test negatif. Untuk warga binaan sendiri terkait dengan yang mendapat kunjungan itu juga lapas melaksanakan pembatasan. Pada hari ini dilaksanakan warga binaan pada Blok A dan Blok C. Ada sejumlah aturan dalam kunjungan tatap muka ini. Warga binaan hanya boleh dikunjungi keluarga, maksimal pengunjung 3 orang, dan sudah divaksin dosis ketiga. Jika belum divaksin booster, pengunjung wajib menunjukkan surat tes usap antigen yang menyatakan negatif COVID-19. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Huda El melaporkan. Pengadilan Negeri Marabahan Kabupaten Batola menggelar sidang ke-7 gugatan plasma kelapa sawit Selasa siang. Sidang dengan agenda pembuktian ini dihadiri penggugat KUD Markati Jaya dengan tergugat PT Anugrah Watindo. Masing-masing pihak menyerahkan beberapa berkas yang berhubungan dengan pengelolaan plasma sawit. Hari ini adalah penyampaian alat bukti surat. Sudah kita terima beberapa alat bukti surat dari pihak tergugat, turut tergugat 1, turut tergugat 3, dan turut tergugat 4. Turut tergugat 2 tidak hadir. Dari sekian itu ya dari tergugat mengajukan ada sekitar 10 bukti dan informasinya akan mengajukan bukti tambahan minggu depan. Kalau dari pihak penggugat mungkin apa yang diajukan tadi? Dari penggugat ya beberapa dokumen penilaian dari pembangunan kebun kelapa sawit, ya itu salah satunya yang kami kira itu cukup relevan dan itu bersesuaian dengan bukti yang diajukan dari tergugat dan turut tergugat tadi. Karena acaranya pembuktian, jadi kita ikuti aja, intinya masing-masing pihak kan mengajukan bukti yang sebagai mana yang didalilkan. Jadi kami demikian, kami akan membuktikan semua dalil kami. Seperti itu aja. Sidang gugatan plasma sawit dilanjutkan pekan depan dengan agenda kesaksian penggugat dan tergugat. Dari Kabupaten Batola, Lutfi Darlan dan Ibrahim melaporkan. Pemirsa masih bersama kami dalam Habar Banjarmasin.
Gasan pian yang hanyar bergabung, berikut kabar Banjarmasin utama hari ini. Memalsukan dokumen, seorang advokat di Kota Baru ditangkap polisi. Banjir yang merendam sejumlah kawasan di Banjarmasin telah surut. Akibat PMK, stok sapi minim, kebutuhan kurban tidak tercukupi. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Banjarmasin bersama Dinas Pemadam Kebakaran menggelar pembahasan rancangan peraturan daerah Raperda Damkar Selasa siang. Ada beberapa poin yang dibahas dalam Raperda tersebut, diantaranya mengenai sistem zonasi. Nantinya barisan pemadam kebakaran atau BPK di masing-masing kecamatan hanya boleh beroperasi sesuai wilayahnya. Sistem zonasi untuk meminimalkan kecelakaan lalu lintas antara BPK dengan pengguna jalan umum. Selain itu juga mencegah penumpukan BPK di lokasi kebakaran. Kita memperbarui dan menghimpun dengan seluruh pemadam yang ada di Kota Banjarmasin. Kita jadi satukan persepsi supaya kada terjadi penumpukan di saat terjadi kebakaran. Memang saatnya kah sudah ada regulasi yang ketat untuk barisan pemadam kebakarannya? Kalau regulasinya sebenarnya kita mengacu dari jiwa sosial dari masyarakat Kota Banjarmasin sendiri, bahwa mereka sangat luar biasa untuk jiwa sosialnya masalah pencegahan pemadaman. Cuman kita hanya meregulasi masalah aturan aja supaya kada terjadi penumpukan armada BPK saat terjadi kebakaran. Karena kita mengacu dari beberapa kali terjadi kecelakaan kan waktu saat memadamkan api. Penerapan sistem zonasi ini berdasarkan peraturan Mendagri tentang penanggulangan kebakaran. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Zoanda Adriani melaporkan. Ada satu makam unik di Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan yang kerap dikunjungi peziarah baik lokal maupun luar daerah. Makam Datu Nuraya namanya. Makam ini disebut unik karena memiliki panjang mencapai 90 meter dan lebar 6 meter hingga dinobatkan sebagai makam terpanjang dunia. Keunikan inilah yang membuat wisatawan lokal maupun luar daerah tertarik untuk berziarah maupun berkunjung. Konon katanya, ukuran tubuh Datu misterius tersebut panjangnya lebih dari 100 meter. Berdasarkan sejarah, Datu Nuraya datang menemui ulama bernama Datu Suban yang tengah berkumpul merayakan hari raya dengan 13 santrinya. Saat ditanya, Datu Nuraya hanya melafalkan kalimat La ilaha illallah 7 kali. Kemudian meninggal dunia. Datu Suban dan ke-13 santrinya sempat kebingungan karena merasa tidak sanggup mengangkat jenazah raksasa tersebut. Selain itu mereka juga tidak memiliki air untuk memandikannya karena sedang musim kemarau. Namun tiba-tiba saja hujan lebat turun dan tubuh Datu Nuraya dapat diangkat. Bahkan Datu Suban dan santrinya merasa jenazah tersebut ringan seperti kapas. Saat dimakamkan, tubuhnya ditekuk seperti huruf Hamzah karena liang yang digali tidak muat.
mengumpulkan kuburannya waktu angkat saya Pak besar tadi paling angkat dengan dia karena ini main di kuburan nama kuburan juga nah yang sudah selesai itu kemana jadi dia disuban kita kayak membuat kitab jadi membuka kitab tadi sudah enak 7 hari yang 7 hari kalau dibuka kita tadi kemudian itu muncul tuban ya pengaruhnya bakal tahu jadi tinggalin dari wilayah karena datang hari raya meninggal hari dia. Datu Nuraya tidak diketahui nama aslinya. Datu Subanlah yang memberi nama tersebut setelah 7 hari dimakamkan. Datu misterius itu dianggap wali Allah karena membawa kitab yang kini terkenal yakni Kitab Barencong. Muhammad Lutfi Darlan dan Aryadi Sukma melaporkan dari Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. Inilah masjid bambu berbentuk kapal yang berada di Desa Kiram, Kecamatan Karangintan, Kabupaten Banjar. Masjid bernama Kiai Haji Abdul Qadir Hasan ini lebih dikenal dengan Masjid Bambu karena 90% bangunannya terbuat dari bambu. Masjid yang berada tak jauh dari objek wisata Kiram ini belakangan cukup ramai dikunjungi warga karena bentuknya yang menyerupai kapal dinilai cukup unik dan menarik perhatian. Masjid yang berdiri di lahan hibah masyarakat seluas 7.900 meter persegi ini dibangun oleh pemerintah Kalimantan Selatan pada pertengahan tahun 2020 dan baru selesai pada akhir Maret 2021 lalu. Bangunan masjid sendiri memiliki luas 610 meter persegi, terdiri dari 2 lantai dan mampu menampung sekitar 400 jemaah. Masjid yang dibangun dengan biaya 11,9 miliar rupiah ini menggunakan bambu jenis apus dan petung yang didatangkan dari Pulau Jawa. Kedua jenis bambu itu bisa bertahan hingga 30 tahun jika dirawat dengan baik. Pengurus Masjid Bambu Haji Asmaniansah mengatakan, masjid ini dibangun berbentuk menyerupai kapal untuk melambangkan kekokohan seperti kokohnya kapal Nabi Nuh. Mengambil sejarah perahunya Nabi Nuh. Mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan. Memang bentuknya seperti perahu ya Pak? Iya, Sengaja bentuk perahu. Ada berapa lantai Pak Haji? Dan fungsinya apa aja? Masjid ini terdiri dari 2 lantai. Lantai pertama atau lantai dasar itu untuk tempat wudhu dan toilet. Dan lantai atas itu untuk ruang masjid. Keunikan masjid bambu berbentuk kapal membuat banyak warga ingin mengunjunginya. Bahkan warga dari luar daerah yang kebetulan melintas di wilayah Kabupaten Banjar pun menyempatkan diri untuk mampir melaksanakan ibadah salat sekaligus melihat secara langsung keunikan masjid tersebut. Masjid Bambu sungguh indah, dan lain dari yang lain. Jadi kami bisa untuk kesini, bertandang ke sini untuk melihat langsung, untuk sholat zuhur sekalian di sini. Nah, setelah Ibu datang ke masjid ini, kesan apa yang Ibu dapat? Kesannya sungguh baik sekali karena strukturnya terbuat dari bambu dan berbentuk seperti kapal dari luar. Jadi pas kami masuk sungguh baik sekali strukturnya, terbuat dari bambu dan mudah-mudahan yang bikinnya
terinspirasi mungkin dari kapal Nabi Nuh. Selain melaksanakan salat, warga yang berkunjung ke masjid bambu berbentuk kapal ini juga tak ingin menyanyiakan bentuk estetik dari masjid ini, sehingga foto bersama maupun swafoto seakan wajib bagi mereka. Masyarakat yang berkunjung ke masjid bambu ini diimbau menerapkan protokol kesehatan. Jangan sampai niat berwisata religi malah berujung tertular penyakit COVID-19. Dari Kabupaten Banjar, Muhammad Lutfi Darlan dan Ahmad Fauzi melaporkan. Memalsukan dokumen, seorang advokat di Kota Baru ditangkap polisi. Banjir yang merendam sejumlah kawasan di Banjarmasin telah surut. Akibat PMK, stok sapi minim, kebutuhan kurban tidak tercukupi. Pria berusia 33 tahun ini ditetapkan sebagai tersangka karena memalsukan surat magang. MHH ditangkap di kawasan Siring Laut, Pulau Laut Utara, akhir pekan lalu. Pria berusia 33 tahun ini ditetapkan tersangka karena telah memalsukan surat magang. Surat tersebut seharusnya didapat dari magang selama 2 tahun sebelum pengambilan sumpah advokat. Yang mengangkat yang bersangkutan harusnya dari lembaga hukum peradi pada itu. Cuma karena peradi belum bisa mengeluarkan pengangkatan menjadi advokat pada saat itu, sehingga yang bersangkutan berpindah ke lembaga lainnya, lembaga hukum lainnya, gitu. Nah, di lembaga hukum lainnya itulah kemudian dibuatkan surat yang seakan-akan pernah melaksanakan magang selama 2 tahun berturut-turut. Ujian PKPK dipenuhi, upah dipenuhi. Namun satu yang syarat yang prosesnya satu ini yang seharusnya dilewati tapi tidak dilewati, namun dibuatkan surat. Nah, sehingga itulah yang menjadi komplain daripada masyarakat, sehingga dilaporkan kepada pihak kepolisian Kota Baru. Sejak 2017 juga saya mengenal beliau, saya ikut dengan beliau, baik mengikuti kegiatan beliau, berdiskusi dan segala macam. Saya tergambarkan, maka artinya kita dalam hal ini selalu berdiskusi masalah-masalah hukum, minta pendapat hukum, sharing, dan pernah juga di tahun 2019 mengikuti beliau melakukan mediasi. Jadi sehingga saya lagi janji ketika adanya masalah pendidikan PKPI dan UPA di PKPI sudah saya ikuti, kemudian terkait masalah pengangkatan calon advokat dan SK magang juga saya menyampaikan. Saya tidak pernah mengundang maupun menyentuh atau menyuruh untuk memasukkan dokumen. MHH akan dikenai pasal 263 KUHP atau pasal 378 KUHP tentang penipuan dengan ancaman 6 tahun penjara. Dari Kabupaten Kota Baru, Lutfi Darlan dan Fauzi Rahman melaporkan. Banjir akibat hujan lebat yang merendam sejumlah kawasan di Kota Banjarmasin telah surut. Terpantau Selasa pagi, aktivitas warga kembali normal
karena jalan yang semula terendam telah kering. Salah satu pengendara ojek online, Husin, bersyukur dapat bekerja lagi karena banjir telah surut. Karena apa itu Paman banjir Bang? Karena kebanyakan ini sampah Bang menumpuk di gorong-gorong. Kadang-kadang istilahnya gini, membuang sampah itu kadang-kadang manusia ini seenak aja buang, nggak tahu memampatkan dosnya, saluran-salurannya, otaknya banyu yang datang ini hujan ini melebihi dari kapasitas yang gosnya dia mampu menampung. Kemarin tuh hujan lebat, mulai jam berapa Paman? Mulai subuh lah. Ini kan aktivitas sudah normal Paman, gimana? Aktivitas ini normal, alhamdulillah nyaman aja Bang. Kalau semalam ya nggak bisa beraktivitas sama sekali, apalagi kerja saya turun ya habis hujan, soalnya apa efek sampingnya ini nggak pernah membahayakan di jalan. Jadi lebih baik ya nunggu hujannya habis lah. Kemarin sampai di jalan sampai berapa sentimeter tingginya Paman? Sekiraan sekitarannya di atas mata kaki lah. Sebelumnya banjir dengan ketinggian berkisar 20 hingga 30 cm berdampak di 11 kelurahan sekota Banjarmasin Senin lalu. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Huda El melaporkan. Saat banjir merendam sejumlah permukiman di kota Banjarmasin Senin lalu, banyak warga yang mengeluhkan banjir lama surut. Mereka menuding banjir surut dalam waktu yang lama karena drainase tersumbat. Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Dinas PUPR Suri Sudarmadiah mengatakan pihaknya akan memeriksa drainase. Kalau drainasenya kan dia sudah lumayan mampu untuk melewatkan gitu ya. Jadi mungkin pasti ada pada saat kemarin mungkin kan sudah berapa ada di bawah 100 cm. Bawah 100 beberapa jam, tapi mungkin dalam beberapa jam kita sudah turun kan. Nah, menandakan bahwa memang menandakan bahwa drainase kita dapat difungsikan mungkin lebih optimal. Karena ya kita juga ada kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Jadi memang kami coba mengurai kembali satu-satu gitu ya. Satu bottleneck yang mana sih yang skala prioritas harus kita tangani. Jika memang banjir lama surut akibat drainase tersumbat, PUPR akan berupaya mengatasinya. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Huda El melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Ulun Zaldi Ariandi, lawan buhan redaksi mengucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa.